Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Labeka Dwi Ayu Rahmawati, SEMAK dari Prodi D3 Akuntansi Kabupaten Madiun, Universitas 11 Maret. Saat ini saya dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dari dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Saya mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pada semester genap 2024-2025. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah memiliki bobot SKS, 3 SKS pada semester 2 dan ini merupakan mata kuliah wajib prodi. Adapun deskripsi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yaitu membahas tentang akuntansi keuangan yang berkaitan dalam proses pelaporan keuangan perusahaan dari berbagai sektor perusahaan. Pemahaman materi ini difokuskan pada konsep, praktik, pengukuran, pengakuan, penilaian, serta penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu menggunakan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran secara luring, yaitu tatap muka secara langsung dan pembelajaran secara daring. Mahasiswa dapat mengunduh materi dan RPS melalui pada unsac.id. Sedangkan untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi bisa dilakukan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan dan saya terapkan yaitu bersifat aktif, partisipatif, dan berdasarkan kasus nyata. Yang mana di sini saya melibatkan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan kasus nyata. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya mengacu pada metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu delivery. Apa itu delivery? Delivery merupakan suatu proses bagaimana seorang dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, di mana capaian pembelajaran lulusan menurunkan 1 CPMK dan dari 1 CPMK menurunkan 14 sub CPMK. Di antaranya yaitu pada pertemuan 8 ujian tengah semester atau UTS dan pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. CPL atau PLO yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan bagi entitas baik jasa, dagang, manufaktur, baik skala kecil, menengah, maupun besar, dan perusahaan go public sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dengan perangkat lunak atau juga menggunakan aplikasi komputer akuntansi serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami terkait konsep, prinsip, dan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Untuk mendukung kegiatan pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas yaitu saya menggunakan berbagai literatur seperti buku pendukung yaitu dari Salim Dwi Martani Salimba 4. Selanjutnya untuk case study saya meminta mahasiswa untuk membacakan case study, membuat ringkasan di setiap chapter book secara berkelompok dan dipresentasikan. Itulah metode delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang kedua yaitu interaction. Apa itu interaction? Yaitu suatu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yaitu Student Learning Center, yaitu merupakan metode pembelajaran yang memposisikan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik mampu bersifat aktif, mandiri, inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Sistem SLC ini terdiri dari satu pembelajaran interaktif yaitu pemaparan materi dari dosen dan menyempatkan atau menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua ada diskusi di mana di sini metodenya melibatkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau dengan pengajar untuk menganalisa, menggali atau memperdebatkan suatu topik tertentu. Dan yang ketiga ada self direct learning yaitu metode pemberian tugas kepada mahasiswa seperti membaca atau membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan dalam pembelajaran ini menggunakan pada unsac.id untuk mengunduh materi maupun RPS. Itulah metode interaction yang saya bawakan dan saya sampaikan pada proses pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada aspek yang ketiga yaitu assessment, yaitu suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam penerimaan materi pembelajaran. Di mana penilaian pada mata kuliah ini memuat 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada ujian tengah semester dengan bobot 15%. Yang kedua, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 15%, dan komponen yang ketiga dan 4 terdiri dari tugas dan kuis di mana masing-masingnya memiliki bobot sebesar 10%. Berdasarkan partisipasi aktif, presentasi, dan studi kasus.
Sedangkan untuk poin yang kelima yaitu adalah penilaian cash method dengan bobot sebesar 50%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan dalam menganalisa studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian secara jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya kembalikan kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa mampu mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memaparkan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan micro teaching. Secara luring diawali dengan pemaparan materi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan kuis, diikuti dengan penugasan. Berikut adalah video proses pengajaran saya di dalam kelas dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan materi standar akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah dicukupkan. Kita langsung masuk materi nggih, teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Masih semangat ya untuk kuliah hari ini? Masih. Oke. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait yang namanya adalah Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan. Kemarin kita sudah belajar akuntansi keuangan, kemudian hari ini kita akan membahas yang namanya standar akuntansi keuangan dan nanti dikaitkan dengan yang namanya sistem informasi akuntansi. Sudah dibaca belum materinya? Sudah. Oke, pasti kalian juga sudah membaca dulu ya terkait dengan kerangka konsep terkait dengan standar akuntansi. Tapi sebelum kita mulai, saya lakukan presesi terlebih dahulu. Teman-teman, saya minta untuk melakukan presesi nggih. Oke, ini saya bagikan, silakan diputar ke teman-teman yang lain. Oke, sembari itu saya buka dulu materinya, teman-teman. Sudah pada pegang buku semuanya? Sudah ya. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman? Oke, yang pertama kita akan membahas yang namanya standar akuntansi keuangan. Kalau teman-teman sudah membaca, pastinya kita harus tahu apa itu standar akuntansi keuangan. Bisa kita sebut dengan definisi. Ada yang bisa menjawab definisi standar akuntansi keuangan itu apa? Silakan lakukan Heren. Oke, silakan Mbak Erika. SAK adalah pedoman yang digunakan di Indonesia untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oke, yang kedua, ketika kita sudah tahu definisinya, berarti kita harus tahu pedomannya itu ada berapa sih. Nah, pertanyaannya, ada berapa standar akuntansi yang ada di Indonesia? Yang sudah membaca pasti sudah bisa menjawab. Oke, Cindy, ada berapa? Saya, untuk SAK-nya ada 5. Ada 5, menurut pendapat teman-teman yang lain? Saya izin menyanggah, berdasarkan regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, saat ini terdapat 6 jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Oke, berarti kalau menurut Mbak Cindy ada 5, sedangkan menurut Mas Fengki menyanggah ada 6 standar akuntansi keuangan. Nah, apakah ada yang tahu 6 standar itu apa saja? Siapa? Oke, Resti. Izin menjawab. Untuk yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK, yang kedua ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, yang ketiga ada standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah, yang keempat ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP, yang kelima ada SAK EMKM, dan yang keenam ada SEP atau standar akuntansi privat. SEP, oke. Betul ya yang disampaikan Mbak Resti dan Mas Fengki ya, bahwasanya standar akuntansi yang ada di Indonesia ada 6, yang mana itu berdasarkan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi nanti teman-teman ketika menyusun laporan keuangan pastikan sesuai dengan standar keuangan. Contoh misal kalian punya usaha, berarti masuk kategorinya adalah EMKM. Karena masuknya UMKM berarti standar yang digunakan adalah standar EMKM. Paham dari sini terkait dengan standar akuntansi keuangan? Oke. Kemudian saya lanjut ya. Nah, yang kedua terkait dengan yang namanya sistem informasi akuntansi. Pasti kalian akan asing yang namanya sistem informasi akuntansi, ya kan? Karena mata kuliah ini kalian dapat di semester 2 juga kan ya.
Nah, tapi kita harus tahu apa itu sistem informasi akuntansi. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Oke, Bintang, silakan. Izin menjawab, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, dan melaporkan data serta informasi keuangan yang relevan untuk menjadi informasi dan penyajian laporan bagi para pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi. Oke, dapat disimpulkan bahwa SIA itu adalah suatu alat. Suatu alat untuk membuat laporan yang bisa diberikan informasinya kepada pihak yang berkepentingan. Ingat, SIA itu adalah alat. Kemudian apa kaitannya dengan mata kuliah kita, Bu? Kenapa kok kita malah bahasnya SIA? Padahal itu kan di luar dari akuntansi keuangan menengah. Nah, di sini SIA di sini adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan melaporkan informasi keuangan suatu organisasi. Tadi ya bisa disebutkan adalah suatu alat untuk menyimpan, mengolah, melaporkan kepada suatu organisasi atau pihak yang berkepentingan. Kemudian, nah, apa sih kaitannya antara SIA dengan siklus akuntansi? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Siklus akuntansi adalah proses dasar akuntansi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menghasilkan laporan keuangan. Sementara itu, SIA adalah alat untuk digunakan untuk mendukung pelaksanaan setiap tahap dalam siklus akuntansi. Jadi, kaitan siklus akuntansi dengan SIA adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat setiap tahapan dalam siklus akuntansi dan membantu perusahaan mengumpulkan dan mengolah data keuangan serta menghasilkan laporan keuangan. Disampaikan Mbak Rensi bahwa SIA dengan siklus akuntansi itu adalah saling berkaitan. Masih ingat ya, siklus akuntansi itu kan adanya proses dari transaksi sampai ke jurnal pembalik, akhirnya bisa menghasilkan suatu laporan. Nah, SIA ini adalah prosesnya itu loh yang kita identifikasi. Nah, sehingga kaitannya adalah SIA ini adalah alatnya, alat yang mempermudah untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, kita sudah belajar yang namanya SIA sama siklus akuntansi. Kembali lagi ke mata kuliah akuntansi pengantar, bahwasanya siklus akuntansi berkaitan dengan yang namanya persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat persamaan dasar akuntansi siapa? Apa? Oke. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau bisa kita sebut dengan modal. Jadi aset itu masuknya di bagian debit, utang dan modal adalah masuk di bagian kredit. Itu adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, sembari mengingat persamaan dasar akuntansi, kalian juga harus masih ingat yang namanya akun-akun di akuntansi. Masih ingat ya namanya harta masuk kalau meningkat masuk bagian debit. Kemudian utang kalau naik di sisi oke, kalau modal naik di sisi kredit. Kemudian kalau pendapatan masuk di sisi pendapatan masuk di sisi kredit. Oke, masih ingat ya harta, utang, modal, pendapatan dan beban itu kalian harus paham. Masuknya kalau naik kemana, kalau turun masuknya ke mana? Paham dari sini? Oke. Kemudian, nah, tadi kita sudah belajar siklus, sudah belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk membuat suatu laporan kita harus tahu yang namanya proses. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana proses siklus akuntansi? Ada yang bisa membuat di papan tulis? Oke, silakan Mbak Masito. Kita harus tahu yang namanya prosesnya dulu ya, nggak mungkin ujuk-ujuk jadi laporan keuangan. Oke, dimulai dari apa Mbak Masito? Oke, silakan ditulis. Oke, kemudian setelah bukti transaksi ada yang bisa meneruskan? Oke, Bintang silahkan. Setelah bukti transaksi ada apa Mas Bintang prosesnya? Oke, jurnal umum. Oke, setelah jurnal umum ada yang bisa meneruskan prosesnya? Oke, Fengki. Semua berarti masih ingat ya proses siklus akuntansi, karena kita baru menempuh 1 semester ya di akuntansi pengantar. Jangan sampai kalian lupa materi-materi pokok dari akuntansi pengantar, karena kenapa ini saya sampaikan, karena ini merupakan dasar kalian nanti dalam membuat jurnal. Oke, setelah buku besar ada yang bisa meneruskan prosesnya? Oke, silakan Mbak Erika.
Oke, bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, kemudian ada neraca saldo. Nanti kita bahas bersama ya. Selain neraca saldo ada proses. Oke, Mbak Cindy. Oke, ayat jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Setelah AJP, ada langkah apa selanjutnya? Oke, Mbak Nabila. Nanti kita cross check bareng-bareng. Sudah betul atau belum itu prosesnya ya. Setelah AJP jadi neraca saldo disesuaikan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila. Oke, tadi sudah ada proses neraca saldo disesuaikan, kemudian dilanjut ada proses apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Oke, silakan ditulis Mbak Resti. Oke, ada kertas kerja. Masih ingat nggak kertas kerja isinya apa aja, teman-teman? Bagian-bagiannya? Neraca saldo. Oke, neraca saldo. Kemudian yang kedua? Jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga? Neraca saldo disesuaikan. Oke, neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian yang keempat ada? Laba rugi. Kemudian yang kelima ada? Neraca. Oke, laporan neraca. Oke, setelah kertas kerja dilanjut, ada apa, teman-teman? Prosesnya? Oke. Mbak Rensi. Oke, baik, terima kasih Mbak Rensi. Setelah ada kertas kerja, dilanjut dengan proses namanya adalah laporan keuangan, di mana di situ menyusun laporan keuangannya ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian yang kedua laporan neraca, kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Urutannya sudah betul posisinya? Belum. Oke, Erika mengatakan belum. Kenapa alasannya, Rik? Karena perubahan ekuitas dulu baru bisa menyusun neraca. Oke, betul ya. Jadi sebenarnya posisi. Nah, harusnya setelah laporan laba rugi kita sudah tahu laba atau rugi, baru kita bisa membuat perubahan ekuitas. Karena perubahan ekuitas ada komponen yang namanya adalah komponen dari perubahan ekuitas adalah adanya komponen laba atau rugi. Kan ini kita harus cari dulu nih laba atau rugi. Terus berkaitan dengan perubahan ekuitas. Karena komponen untuk menghitung perubahan ekuitas adalah harus dikurangkan atau ditambah dari hasil laba atau rugi. Setelah itu baru kita bisa membuat laporan neraca. Gitu ya. Oke, setelah dari laporan ada proses apa lagi, teman-teman? Oke, Mbak Ageng. Proses apa, Mbak Ageng? Jurnal penutup. Jurnal penutup. Oke, terima kasih. Jurnal penutup masih ingat yang ditutup ada berapa akun? Ada 4. Yang pertama akun benda. Oke, yang kedua beban dibayar di muka. Kemudian ada yang namanya diterima di muka. Kemudian ada yang namanya price dan laba atau rugi. Itu adalah akun-akun yang perlu ditutup. Apakah itu prosesnya sudah selesai, teman-teman? Belum. Masih ada yang terakhir adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Siska. Kelihatan nggak nih dari belakang tulisannya? Oke, terima kasih. Terakhir adalah adanya jurnal pembalik. Masih ingat yang dibalik ada berapa akun? Ada berapa? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. 3 itu apa saja yang masih kalian ingat? Beban, kemudian
pendapatan yang diterima di muka, kemudian yang ketiga ada modal, kemudian yang terakhir ada beban pendapatan, modal dan yang tadi sudah kita tutup, berarti kita harus balik. Apa yang belum tadi masuk? Yang belum adalah apa? Pref atau laba atau rugi? Laba atau rugi. Nah, itulah adalah kita lihat ya, berarti itu adalah proses yang namanya dari siklus akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah disesuaikan, kertas kerja, sampai membuat laporan keuangan, dilanjut jurnal penutup dan jurnal pembalik. Siklus ini apakah harus berurutan? Nah, jawabannya apa? Harus berurutan. Karena kalau tidak urut, berarti itu nanti tidak bisa menjadi yang namanya laporan keuangan. Dari sini sudah paham? Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih apa tadi definisi standar akuntansi keuangan, kemudian kita juga belajar yang namanya sistem informasi akuntansi dikaitkan dengan yang namanya siklus akuntansi. Berarti kita akan adakan yang namanya overview materi yang sudah kalian dapat. Coba kita cek lagi dengan kita mengerjakan kuis. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Silahkan ditulis di selembaran kertas dengan ditulis nama dan NIM-nya. Oke, pastikan kalian menjawab sesuai apa yang diminta dari soal ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, apa itu SIA atau sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, buatlah siklus akuntansi secara lengkap. Oke, waktunya sudah cukup. Sudah selesai semua, teman-teman? Sudah? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan di depan, teman-teman, untuk kuisnya. Oke, dikumpulkan jadi satu. Oke, sudah semua, teman-teman? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke nanti penugasan, kita bahas bersama ya. Nanti kira-kira jawaban teman-teman sudah betul atau salah ya. Oke, yang pertama di situ sebutkan dan jelaskan standar akuntansi keuangan saat ini ada berapa? 6. Yang pertama tadi SHK. Kemudian yang kedua SHK etap. Kemudian yang ketiga SHK syariah. Kemudian yang keempat SAP akuntan publik. Kemudian yang kelima SHK MKM dan yang terakhir ada SEP ya. Tadi ada yang salah, masih salah jawabannya? Atau masih ada yang kurang? Oke, masih ada yang kurang ya. Berarti tadi teman-teman kurang memperhatikan berarti ya. Kemudian yang lanjut yang kedua, jelaskan apa itu sistem informasi. Nah, intinya bahwa sistem informasi itu adalah suatu alat untuk memproses, mengolah sampai menyajikan menjadi laporan keuangan yang mana itu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Intinya adalah suatu alat. Tadi sudah ditulis? Oke, betul. Kemudian yang terakhir, buatlah siklus akuntansi secara lengkap. Ada yang merasa masih belum lengkap tadi ketika menulis prosesnya? Ada yang masih kurang? Oke, kalau masih kurang berarti hati-hati nanti ketika kita mengerjakan suatu kasus, pastikan tidak sampai melewati dari proses yang sudah kita lakukan. Nah, berarti untuk materi hari ini bisa diterima dengan baik, teman-teman? Bisa. Oke, materinya susah atau mudah? Lumayan ya. Ini adalah mata kuliah atau materi dasar ya sebelum kita masuk ke laporan keuangan entitas perusahaan, baik laporan konsolidasian, catatan atas laporan keuangan. Nah, inti kita harus tahu dulu dasarnya. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Belum? Oke.
Oke, nah di sini saya akan memberikan tugas yang mana saya beri waktu selama 1 minggu untuk kalian kerjakan, yang mana ini adalah untuk mengisi nilai cash method teman-teman, karena bobotnya adalah 50%, sehingga untuk pertemuan hari ini saya berikan tugas yaitu kalian membuat siklus akuntansi, bukan hanya membuat loh ya, bukan hanya membuat, tapi kalian saya minta untuk, nah ini ada ketentuannya. Nah, ketentuannya adalah di mana di sini kalian diminta untuk mencari mitra, yaitu boleh UMKM, resto ataupun usaha, atau dalam bentuk yang lain boleh perusahaan juga yang bersedia memberikan laporan keuangan untuk dianalisis dan disertakan transaksi dalam pembukuan. Karena kan di sini kita mulai prosesnya adalah bukti transaksi, sehingga perusahaan harus bisa memberikan contoh transaksi yang ada di dalam perusahaannya. Contoh di UMKM-nya Erika ya, Mbak Erika ya. Ada transaksi apa Mbak Erika contohnya? Nah, pembelian bahan baku itu harganya berapa? Kemudian setelah dianalisa transaksinya, karena membeli berarti ada kas keluar, kemudian masuk ke jurnal umum, dibuat jurnal umum sampai nanti menjadi laporan keuangan. Jadi nanti tugasnya adalah kalian menganalisa dan melakukan wawancara secara langsung kepada mitra-mitra itu tadi. Nah, silakan kalian mencari, waktunya 1 minggu. Kemudian waktu pengumpulannya adalah di hari Selasa, tanggal 9 Juli jam 12 siang. Kemudian untuk ketentuan filenya itu dalam bentuk PDF. Jadi nanti kalian saya minta membuat transaksi dulu di setiap perusahaan, kemudian kalian analisa, kemudian sampai kalian bisa menyajikan laporan keuangan. Nah, setelah itu di pertemuan ke-7 kalian nanti saya minta untuk memaparkan dari hasil cash tadi yang sudah kalian lakukan. Paham dari sini? Ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan? Ya, Mbak Masito. Izin bertanya, untuk cash methodnya itu individu atau kelompok? Oke, ini individu atau kelompok. Nah, untuk pengerjaan ini dilakukan secara berkelompok, teman-teman. Jadi nanti sistemnya di pertemuan ke-7, semisal kelompok 1 presentasi, semisal fokusnya ke UMKM. Nah, nanti kelompok-kelompok yang lain melakukan diskusi. Barangkali ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang kemungkinan transaksinya belum dimasukkan. Barangkali kasusnya sama. Nah, seperti itu. Nanti kita akan ada sesi diskusi secara berkelompok. Ada lagi mungkin pertanyaannya dari teman-teman? Sudah cukup jelas? Ya, oke. Jadi nanti untuk tugasnya secara berkelompok silakan nanti didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kalian masing-masing mau pakai mitra yang mana. Jangan sampai nanti alasan bahwa belum dapat mitra karena waktunya 1 minggu. Jadi mulai hari ini diprogres, didiskusikan dulu dengan kelompoknya, baru dilakukan wawancara. Paham dari sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.